Saya mendengar kabar burung kalau Pak Subhan akan maju pada pilgub di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Itu isunya benar atau hoax itu Pak? Ya, jadi kita ini sudah berada di dunia politik. Ya. Jadi sebagai niatan awal kita bahwa kita hidup ini tujuan kita adalah bagaimana bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, keluarga, termasuk daerah. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, inilah podcast perdana, inilah Kendari yang merupakan kolaborasi bersama dengan Sultra TV. Dan podcast kita hari ini kita berbicara lebih santai karena kami kemas dalam obrolan santai. Dan saat ini siapakah narasumber perdana kita di podcast inilah Kendari? Sekali lagi media partner dengan Sultra TV. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya yaitu Ketua DPRD Kota Kendari, Bapak Subhan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, jadi ini podcast perdana dan Pak Subhan adalah narasumber perdana kami Pak. Luar biasa ya. Oke, baik. Nah, karena ini adalah obrolan santai, jadi kita lebih banyak membahas personality dari Pak Subhan yang kami mendapatkan informasi nih Pak. Katanya Pak Subhan ini dulunya adalah seorang pedagang, kemudian tertarik untuk terjun ke dunia politik. Emang politik itu keren nggak sih Pak? Iya, keren pasti. Kerennya gimana tuh kerennya Pak? Jadi politik itu sebenarnya karena kita mengurus masyarakat. Karena ini tugas mulia yang banyak menentukan nasib ataupun juga pembangunan di daerah di mana kita mengemban amanah. Iya. Dan politik juga ini ya merupakan bagian yang memang tempat di mana orang bisa mengabdi. Ya. Oke, mengabdi untuk daerah begitu ya. Daerah dan di sini kita mendapat jalan untuk bagaimana bisa memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Itu yang paling penting. Iya. Tapi ngomong kenapa sih Pak memilih politik? Kan kita tahu Pak Subhan ini kan latar belakangnya pengusaha, kemudian terjun ke dunia politik. Apakah karena alasannya hanya ingin mengabdi kepada masyarakat atau gimana nih Pak? Jadi perjalanan sampai di hari ini saya bersama inilah Kendari TV. Ini panjang ya. Jadi pas setelah selesai kuliah itu, saya pernah merantau di daerah Riau sana di Batam. Oh, di Riau. Ya. Ceritanya ingin bagaimana merubah nasib. Ya. Nah, selanjutnya tidak di sana tidak maksimal, maka saya kembali ke daerah. Kembali ke Kendari. Ke Buton Tengah, masih Kecamatan Laku Baitari sebagai tenaga operator dari mesin PDAM yang ada di Buton Tengah. Dan insya Allah pada waktu itu bisa kita melaksanakan tugas dengan menyelesaikan penyakit-penyakit PDAM yang selama itu ada. Kalau hari-hari besar itu rusak mesin, kita hilangkan itu karena kita berada di sana dan bisa kita maksimalkan. Lantas Pak Subhan begitu antusias ya untuk memberikan saran dan kritik terkait dengan masalah media. Oh iya, saya kita paham dan memang itu kebutuhan kita yang harus menjadi pemikiran dan mendapat dukungan kita semua. Selanjutnya dari situ, ya saya memilih berhijrah di Kota Kendari untuk menjadi seorang pedagang. Ya, ini pun juga tidak serta-merta karena pada waktu itu setelah kita honor di PDAM itu maka kita tahun berikutnya kita mendapat SK sebagai pegawai. Tetap, Pak, ya. Dan ini kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Apakah kita tetap di PDAM atau kita memilih sebagai pedagang? Berarti keluar dari zona nyaman gitu ya? Ini pilihan sulit. Makanya
saya sampaikan sama orang tua waktu itu bahwa kebetulan saya sudah menikah ya, dan istri di Kendari, maka pilihan ini harus kita ambil. Makanya apakah meninggalkan sebagai pegawai PDM untuk menjadi pedagang, sehingga saya sampaikan pada waktu itu kepada orang tua, karena ya bagaimanapun juga restu itu akan menentukan kita untuk melangkah yang lebih baik ke depannya. Makanya pada waktu itu kaget juga orang tua, kok sudah sebagai pegawai PDM tiba-tiba mau menjadi pedagang begitu. Iya. Artinya kan kalau kita berpikir gaji sudah jelas, ya. Tapi menjadi pedagang ini masih belum menjadi satu kepastian yang bisa juga kita sukses. Tapi ya saya butuhkan itu hari ada restu, karena ukuran biasa di daerah itu kan kalau kita sudah berpakaian dinas sukses. Tapi saya berpikirnya lain, bahwa semua itu akan berujung di mana kita bisa memberikan kemanfaatan. Kalau umpamanya waktu itu di pikiran saya, kalau umpamanya kita bekerja sebagai pegawai 1 juta 1 bulan, berarti 12 juta. Tapi kalau kita sebagai pedagang, bisa jadi 1 tahun kita tidak kita dapat, bisa juga 6 bulan, bisa juga 3 bulan, bisa juga 1 bulan. Tinggal bagaimana kita dengan modal pengalaman orang tua dulu berdagang ini bisa kita kembangkan, dan itu bisa kita wujudkan, kita buktikan sehingga kita bisa eksis. Dan itulah juga yang mengantar saya untuk menjadi ketua kerukunan pedagang Pasar Baru dan mengantar saya sebagai anggota DPD Kota Kendari. Oke, berarti kemarin yang kebakaran Pasar Baru, kiosnya Pak Subhan juga ikut terbakar. Iya, ikut terbakar. Iya, baik. Tapi kalau ngomong-ngomong nih Pak Subhan, ada choice ya, ada pilihan gitu ya. Kalau disuruh memilih, enak jadi pedagang atau jadi legislator? Jadi untuk masuk juga di partai politik ini sebenarnya tidak pernah terpikir ya, bahwa kita akan ke sini. Makanya pada saat pada waktu itu saya sadar, karena dia menyampaikan kepada saya, Pak Subhan, saya kasih masuk di PKS ya, masuk caleg. Wah, saya pikir jangan nih, saya sudah nyaman dan enak jadi pedagang. Iya katanya. Tapi kan saya tahu kita sudah nyaman sebagai pedagang. Tapi kalau umpamanya aspirasi pedagang itu hanya dititipkan kepada saya atau teman-teman anggota DPR, belum tentu maksimal. Kenapa tidak mencoba kita berada di dalam supaya apa yang menjadi aspirasi pedagang itu bisa kita suarakan, bisa kita perjuangkan, dan tidak perlu lagi mereka meninggalkan tempatnya untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pedagang. Betul juga ya, masuk akal juga ya. Nah, sehingga pada waktu itu saya kalau begitu Pak Ustadz izin, karena biar bagaimanapun juga kita masuk dunia politik, apalagi caleg ini pasti ya banyak konsekuensi lah. Yang pertama pasti ada angka, sehingga saya minta izin sama Pak Musa dan Pak itu kalau bisa kasih saya waktu 1 minggu. Saya ini sudah berkeluarga, jadi namanya konsekuensi pencalekan itu kan ya, istri juga harus kita minta restunya, karena ini jangan sampai ada konsumsi Anda dan sebagainya. Yang kedua, saya juga masih punya orang tua, masih punya mertua. Restu mereka juga itu mungkin yang menjadi penentu dari kemudahan dan kesusahan kita mencalonkan. Termasuk keluarga dan teman, kerabat, termasuk teman-teman pedagang yang ada pada waktu itu. Tapi apa yang membuat Pak Subhan waktu itu yakin bisa maju ke DPRD kota? Kan kalau bicara politik ini kan untung-untungan begitu Pak ya. Gimana tuh Pak? Mungkin karena dari kita sekolah sampai kuliah, ya jiwa kita ini sudah jiwa pertarungan memang. Kita sudah fight. Tantangan itu sudah menjadi hal yang harus kita taklukkan. Sehingga pada waktu itu, pada saat saya dimasukkan sebagai caleg di situ, saya kan sebenarnya masih santai-santai saja.
Artinya antara masih 50-50. Antara ya dan tidak. Apakah ini tetap saya fokus sebagai pedagang atau menjadi sebagai caleg. Sehingga pada waktu itu kita malu juga sebagai pedagang kalau tidak gol ini, ya. Apalagi ya mungkin untuk anggota DPR yang berlatar belakang atau lahir dari rahim pedagang pada waktu itu ya mungkin hanya kita waktu itu, sehingga semangat saudara-saudara kita pedagang ini yang membuat hati saya bulat bahwa ini harus kita menang dan harus kita perjuangkan. Makanya pas 2 bulan pemilihan itu saya sudah bersama teman-teman, saya keluar dari rumah itu jam 8 pagi, pulang itu sampai jam 2 tengah malam. Itu setiap hari. Ya. Artinya ini bagaimana menarik simpati dan menaikkan teman-teman bahwa saya sudah siap untuk mewakili saudara-saudara saya untuk menjadi anggota DPRD Kota Kendari. Karena saya berpikirnya begini, bahwa kalau umpamanya kita jadi pengusaha, seberapa besar pun juga kekayaan yang kita miliki, maka itu tidak mungkin kita bisa bagi menghasilkan jalan, ya. Termasuk membantu saudara kita dan pemberdayaan dan sebagainya. Tapi kita berada di penentu kebijakan, maka dengan modal berbicara, memberikan masukan kebijakan ke pemerintah dan masukan dan pertahankan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, itu bisa menghasilkan semua itu. Baik jalan, drainase, bantuan UKM dan sebagainya. Sehingga mungkin inilah jalan buat saya untuk berikan kemanfaatan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, begitu Pak. Nah, pengalaman kan tidak ada nih Pak. Apalagi tadi Pak Subhan mengatakan ajakan dari Pak Musadar, Bapak Sobat. Itu adalah dosen saya dulu waktu lalu Pak. Iya. Pengalaman belum ada, kok seorang Subhan berani maju untuk cari padahal zero experience. Gimana tuh Pak ceritanya? Kalau dibilang pengalaman tidak ada, bukan berarti kita di organisasi juga kita tidak pengalaman. Sebelum kita dari SMP kita sudah jadi ketua OSIS. Ya. Dari STM juga sampai kita di universitas, khususnya di Universitas Muslim Indonesia, kita juga sebagai pengurus senat. Dan beberapa organisasi kemarin sudah ikuti, hanya bahwa kita terjun di dunia politik ini kali pertama. Nah, sehingga dengan modal yang ada itu, saya rasa itu sudah menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi modal awal. Karena biar bagaimanapun juga ya memang di politik, apalagi menjadi anggota DPR itu sangat tidak cukup ya, dengan disiplin ilmu yang kita miliki. Karena setelah kita masuk DPR, maka semua urusan itu harus dikuasai. Ekonomi, politik, sosial dan sebagainya itu merupakan bagian rangkuman dari semua kebijakan yang ada di kota ini yang harus kita pahami. Yang kedua, banyak aspirasi masyarakat juga yang memang juga harus kita pahami. Nah, sehingga di samping pembekalan yang ada di DPR itu sendiri untuk bagaimana peningkatan kapasitas termasuk di partai, ya kita juga harus banyak belajar. Karena ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah itu juga sangat belum cukup untuk menjadi modal kita untuk menghadapi semua masalah. Tapi dengan banyak membaca, banyak berkomunikasi dengan siapa saja berdiskusi, termasuk pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri, itu menjadi bagian kumpulan yang bisa kita jadikan dasar untuk kita menghadapi tantangan sebagai anggota DPR. Ini luar biasa, berlatar belakang pedagang, kemudian terjun ke dunia politik.
kalau kita bicara ini mulai dari periode 2008 ya Pak? 2009. Ya. Ini kan masalah pedagang sudah mulai bermunculan nih Pak. Ya. Sampai kemudian hari ini. Ya. Nah, pernah tidak mendapatkan tekanan dari para pedagang ketika ada kebijakan yang tidak pro terhadap pedagang Pak? Jadi yang persoalan pedagang ini kan sangat clear. Dan di situ juga bagaimana dengan setiap perubahan atau penurunan omset ataupun juga pengembangan setiap usaha itu selalu mendapat tantangan ataupun dukungan dari para pedagang. Iya. Sehingga dari awal kita menjadi anggota DPR, kebetulan saya waktu itu langsung diamanahkan untuk menjadi ketua Komisi 2 yang membidangi perekonomian dan keuangan. Salah satunya ini masalah pedagang. Okay. Apalagi waktu itu lagi gencar-gencarnya ya penertiban pedagang. Saya rasa banyak solusi yang sudah kita lakukan dan itu mendapat respon dan menyelesaikan persoalan-persoalan pedagang karena memang waktu itu kompleks pedagang dan insya Allah sampai hari ini karena komunikasi dan kedekatan kita, masukan-masukan mereka ini selalu menjadi bagian perhatian serta silaturahmi untuk mendengarkan masukan termasuk solusi yang mereka berikan juga itu menjadi modal kita juga untuk bagaimana secara aturan ini kita tidak melanggar, tapi secara kepentingan pedagang ini bisa kita penuhi. Oke. Ya. Saya sering mendengar nih Pak, beberapa politikus pernah menyampaikan bahwa dalam politik itu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, tetapi ada yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, bagaimana Pak Subhan menyikapi itu Pak? Ya, memang kita sebagai politisi ibaratnya 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan yang paling penting itu adalah silaturahmi. Ya, karena tidak ada musuh yang abadi yang di politik, tapi memperbanyak teman itu merupakan bagian juga dari cara kita untuk bagaimana mencapai kemufakatan ataupun juga mendukung apa yang menjadi tujuan politik kita. Ya, karena memang masing-masing partai politik ada kepentingannya, tapi semua itu bisa dihubungkan dengan silaturahmi. Artinya kapan kita bisa meyakinkan tentang konsep yang kita bawa ataupun kebijakan yang kita ambil, maka biasanya kan karena miskomunikasi, tapi kalau kita bisa memberikan narasi dan penjelasan, saya rasa ini juga menjadi modal dan bentuk pemberian pemahaman yang pada akhirnya oh iya betul. Nah, sehingga kita tidak boleh gagap ataupun menutup diri sama siapa saja, karena kunci dari politik itu adalah silaturahmi dan komunikasi. Berarti membuka diri Pak ya. Tapi kan kalau dalam politik kita tidak tahu ini adalah kawan kita. Justru dari itu kita perlakukan semua teman kita dalam politik sebagai kawan. Dan tidak pernah kita memposisikan mereka itu sebagai musuh. Karena oke lah di saat di rapat itu masing-masing mungkin ada arahan partai, tapi setelah itu kita berteman. Maka masa harus kita korbankan persahabatan pertemanan karena kepentingan-kepentingan juga yang memang juga hanya saat itu. Sehingga bahwa tugas kita sebagai petugas partai, perwakilan partai di DPR, perwakilan masyarakat di dapil kita masing-masing, tugas itu menjadi satu hal mutlak dari janji yang sudah kita ucapkan untuk kita kawal, tapi kepentingan perpanjangan tangan partai juga di lembaga legislatif itu menjadi bagian juga yang harus kita laksanakan. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Subhan, selama menjadi anggota DPR dan sekarang sebagai ketua DPRD Kota Kendari, ada tidak masa di mana Pak Subhan mengalami titik jenuh? Atau gimana ya? Lelah dengan kondisi yang ada, apalagi
aspirasi masyarakat harus ditampung, belum lagi kegiatan lain terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya. Kalau jenuh tidak ada. Okay. Karena ini tidak lain tidak bukan, sekali lagi bahwa sudah disinilah tempatnya untuk memberikan kemanfaatan, untuk menunjukkan kebijakan di setiap daerah, dan banyak hal baru yang kita dapatkan di sini, dan justru ini menjadi tantangan untuk bisa kita mendalami, untuk belajar lebih banyak, karena setiap kondisi bisa berubah. Jam ini upaya kita membahas masalah ini, jam sekian kita membahas, dan semua masyarakat itu membawa aspirasinya kepada kita dari semua persoalan yang ada. Nah, sehingga ini menuntut kita untuk bagaimana memahami, mendalami setiap persoalan itu, karena tidak boleh satu persoalan itu diam, stagnan, tapi harus ada solusi. Tapi kalau ingin menampung semua aspirasi masyarakat itu kan tidak mungkin, Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak Subhan memposisikan diri bahwa memang tidak semua legislator itu bisa menyenangkan masyarakat. Tidak semua legislator itu bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana memposisikan diri? Jadi kan tidak semua orang harus kita puaskan, harus kita. Betul. Nah, karena terkadang aturan juga itu menjadi pedoman kita untuk menghasilkan, memutuskan setiap kebijakan yang kita ambil. Yang kedua, ya memang tidak semua masalah itu harus kita tampung bahwa secara bersamaan. Nah, jadi prinsip kita itu bahwa kita menghadapi masalah satu-satu. Apa yang di hadapan kita itu yang kita selesaikan. Karena kalau semua tertampung di sini, ya bisa kita sakit, bisa kita stres, yang pada akhirnya menguntungkan pihak yang punya persoalan itu, tak merugikan masyarakat yang lain yang memang juga membutuhkan pemikiran dan solusi dari kita untuk mendapatkan kebijakan. Walaupun juga semua kebijakan itu tidak selama DPR, tapi pemerintah yang memutuskan, tapi ini menjadi modal untuk kita melakukan ini kepada pemerintah, agar apa yang menjadi harapan-harapan dan aspirasi dan keputusan DPR itu juga yang diteliti dan dilakukan oleh pemerintah. Apa yang membuat Pak Subhan percaya diri bahwa saya seorang Subhan layak untuk menjadi seorang pemimpin? Ya. Jiwa seorang pemimpin itu adalah jiwa yang lahir ya dari awal kita. Sehingga jiwa itu mungkin yang selalu ada di hati kita, bahwa kita ini sudah terbiasa bergaul ataupun juga menghadapi masalah. Sehingga ini sesuatu hal yang harus kita tingkatkan. Sehingga jiwa pemimpin itu ya emang harus hadir di hati kita, karena sekali lagi bahwa kita untuk menjadi seorang pemimpin juga itu yang pertama harus kita ukur dirinya kita, harus kita tahu dirinya kita, apa kita ini bisa memimpin apa tidak. Jangan sampai semua hanya keinginan saja, tapi tidak punya SDM untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah itu kita ukur apakah dengan itu sudah bisa menjadi modal kita. Kalau sudah dua itu, saya rasa tidak ada alasan untuk kita tidak mengambil mengambil amanah itu, karena biar bagaimanapun juga tujuan hidup kita bagaimana agar bisa memberikan kemanfaatan sebaik-baiknya untuk masyarakat, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi sebelum saya lanjut ke pertanyaan tadi untuk mengupas lebih dalam, pernah tidak ada momen yang membuat Pak Subhan itu sampai mengeluarkan air mata? Kira-kira momen apa itu? Dan kenapa Pak Subhan sampai mengeluarkan air mata? Ya namanya persoalan hidup itu kompleks ya. Ada juga tatkala kita senang, ada juga saatnya sedih. Sehingga
di momen pada saat saya lulus ke air mata itu pada saat saya masih kuliah ya, masih kuliah itu pada saat itu ya emang tantangan perkuliahan juga untuk menyelesaikan studi ini yang luar biasa, menjadi karena kita bersaudara 10 ya, terus kita kuliah itu hari 4 orang bersama, sehingga ya orang tua juga biar bagaimanapun juga dengan usaha yang digeluti ini pasti sangat tidak mungkin bisa membiayai kita semua, sehingga di momen itu saya biasanya kan kita waktu itu kiriman kita lewat kapal beli, tapi 2 hari menjelang Idul Adha ya ternyata tidak ada lagi orang yang turun, sehingga pada waktu itu kita tidak sama sekali dapat kiriman gitu. Dapat kiriman, terus ya namanya juga momen hari raya itu kan pasti ya identik kita makan enak lah setidaknya. Tapi karena itu waktu itu tidak ada dan sempat marah waktu itu. Marah kepada siapa? Ya, kepada orang tua karena tidak dikirimkan, sementara sudah dijanjikan bahwa akan ada keluarga atau teman pedagang yang akan turun ke Makassar dan akan lewat mereka dikirimkan kita punya uang untuk bulanan, gaji bulanan waktu itu. Ternyata tidak ya, sehingga saya lewat wartel itu hari saya menelpon ke orang tua. Jadi waktu itu marah saya luar biasa. Sampai di bahasa itu, kenapa tidak dikirimkan kita punya uang? Ini kita sudah mau mati. Sehingga bahasa itu, ya kebetulan yang menerima itu hari saya punya mama. Sehingga bahasa ibu saya pada waktu itu, jangan kita bilang seperti itu, bahwa kita tidak kirimkan hanya karena tidak ada yang turun waktu itu. Nah, sehingga ya kalau kita berpikir seperti itu bahwa kita tidak kalian waktu menelepon tadi ini kita lagi makan bersama bapak sama adik-adik, karena kita juga orang tua ini sementara kita makan saja, ibaratnya makanan yang kita makan sebelum kita telan itu kita tahan di leher. Kita berpikir bagaimana kita punya anak-anak, termasuk kalian yang di perantauan, apa kalian sudah makan? Kalaupun juga kalian sudah makan, apa kalian makan yang ikan ya Pak? Ya itulah mungkin yang membuat saya menangis di telepon pada waktu itu. Dan kebetulan waktu itu besoknya hari raya Idul Adha. Dan malam itu saya tidak tidur merenungi. Merenungi karena ucapan itu atau gimana? Ucapan itu nasib saya, karena biar bagaimana saya berpikir itu hari ini kita masih kuliah, walaupun juga dalam jumlah terbatas, orang tua mengirimkan kita, dan kita juga kita tidak tahu bahwa orang tua kita juga untuk mendapatkan uang untuk menerima kita dengan cara apa, mereka mungkin bisa bertaruh nyawa. Karena saya paham pekerja orang tua saya, mungkin itulah juga yang membuat saya sedih waktu itu, sehingga pada malam itu saya merenung habis air mata saya sampai pagi, dan disitulah sebenarnya saya dapat jati diri saya bahwa saya harus merubah nasib saya. Kalau seandainya Pak Subhan, ada ibu yang berdiri di depan Pak Subhan hari ini dengan melihat kesuksesan Pak Subhan hari ini, apa yang ingin Pak Subhan sampaikan kepada ibu? Ya, mungkin karena mereka juga lah yang menjadi motivasi saya. Salah satunya saya memilih untuk berdagang itu karena saya ingin agar mereka juga bisa mendapatkan ya setidaknya hasil yang bisa kita dapatkan. Saya ingin cita-cita mereka dulu untuk melaksanakan ibadah haji bisa kita wujudkan, dan insya Allah mereka sekarang sudah melaksanakan, tapi tetap menjadi tekad saya untuk bagaimana memberikan kebahagiaan termasuk
bentuk dari perjuangan mereka dengan pencapaian yang bisa kita dapatkan sampai saat ini. Dan kalau seandainya hari ini Ibu hadir di sini, apa yang Pak Subhan sampaikan kepada Ibu? Kalau mendengar sosok Ibu kan pasti berbeda yang karena sudah mereka juga yang menjadikan kita termotivasi. Karena kita ingin di saat mereka masih sehat, bisa melihat kita sukses, itu mungkin menjadi satu pencapaian yang luar biasa dan hadiah yang bisa kita persembahkan, dan itu mungkin juga yang bisa memberikan kebahagiaan mereka. Artinya apa yang Pak Subhan raih hari ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari orang tua. Sangat. Oke, kita tinggalkan yang sedih-sedih tadi Pak Subhan. Saya ingin kembali yang seperti Pak Subhan sampaikan, bahwasanya harus mengukur kemampuan dulu sebelum kemudian memastikan diri untuk bisa terjun ke dunia politik atau ke dunia apapun itu. Saya mendengar kabar burung kalau Pak Subhan akan maju pada pilgub di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Itu isunya benar atau hoax itu Pak? Ya, jadi kita ini sudah berada di dunia politik. Ya. Jadi sebagai niatan awal kita bahwa kita hidup ini, tujuan kita adalah bagaimana bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, keluarga, termasuk daerah. Nah, sehingga kalaupun juga dimungkinkan dan diberi ruang untuk menuju ke sana, kenapa tidak? Karena kita ingin bagaimana di saat kita masih semangat, kita masih punya keinginan, ya, dan masyarakat bisa memberikan dukungan, saya rasa itu yang wajar, apalagi kita sudah berada di dunia politik saat ini. Berarti sekali memutuskan untuk masuk ke dunia politik, berarti harus setengah-setengah. Harus total begitu ya. Tapi bukan berarti jiwa wirausahanya harus hilang dong Pak. Iya, karena itu juga merupakan pekerjaan sejarah ya, untuk usaha yang memang turun-temurun. Karena kita memang dari lahir memang sudah kondisi orang tua sudah menjadi pedagang, maka itulah yang kita dari kecil juga kita mulai membantu orang tua sampai juga kita berusaha sendiri. Nah, sehingga saya rasa itu menjadi profesi yang memang sudah kita geluti. Nah, makanya selalu kita sampaikan juga pada teman-teman pedagang, karena dengan kita ada di sini, ya semua informasi perkembangan juga tentang pedagang, termasuk langkah untuk menjadi pedagang agar bisa sukses itu, ini menjadi bagian yang selalu kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita pedagang, bagaimana mengelola usaha yang baik, karena kita ini kan hampir semua daerah yang maju di daerah ini kita sudah kunjungi, kita lihat program-program prioritas mereka juga apa yang baik dan menurut kita cocok untuk daerah itu, juga kita menjadi bagian yang biasa kita istilahkan ATM, ya, amati, tirukan dan modifikasi untuk kebaikan daerah kita. Nah, sehingga ya bagaimana juga pedagang ini tidak gagap teknologi, artinya perkembangan teknologi ini lebih cepat dari yang kita perkirakan, sehingga tidak boleh juga kita tidak mengikuti itu, karena kapan kita tidak ikuti juga perkembangan teknologi, maka kita ditinggalkan oleh teknologi sendiri. Tapi yang bikin saya penasaran nih Pak Subhan, seberapa besar sih Pak Subhan kemudian memutuskan diri untuk mau bertarung di pemilihan kepala daerah di salah satu daerah di Sulawesi Tenggara? Bagaimana nih Pak? Jadi begini, namanya setiap masyarakat, setiap orang kan sebenarnya punya hak yang sama, bukan saja saya. Setiap orang punya hak yang sama dalam hukum dan pemerintah, mencalonkan diri atau dipilih. Dan undang-undang pula yang membatasi lagi itu, bahwa semua masyarakat keiman tadi itu hanya dua, ya, hanya dua pintu yang disiapkan pemerintah untuk menjadi calon kepala daerah. Pertama bisa melalui pintu partai atau bisa independen. Nah, sehingga
dukungan dari masyarakat partai juga ini menjadi sesuatu hal yang harus kita perjuangkan untuk bagaimana niatan kita juga itu bisa sesuai harapan kita. Karena seperti yang saya sampaikan awal bahwa dua indikator yang menjadi apakah kita harus maju bertarung atau tidak, ya pertama kita tahu dirinya kita dan ukur dirinya kita, dan jadi ukurnya ini indikator sudah penuh ya maka kita ukurnya ini yang dimaksud selain ukur kemampuan berarti ukur fungsi ya. Sebenarnya diukur karena dalam sebuah pertarungan politik semua juga itu menjadi bagian-bagian yang harus kita ukur, karena kita bertarung maka harus menang. Sehingga kalau tidak menang ya kita harus berpikir dan bagaimana mempersiapkan, karena semua tidak lahir begitu saja, semua tidak kita capai begitu saja, semua harus diawali dengan niat dan semua harus dipersiapkan. Tapi dukungan keluarga yang gimana? Ya, jadi dukungan keluarga itu yang paling utama. Ya, karena biar bagaimanapun juga konsekuensi kita terjun di politik ini, apalagi mencalonkan diri itu ya harus bersepakat bersama ya. Karena kalau tidak terpilih jangan sampai ini membuat juga bisa merusak ya. Tapi kalau terpilih juga ya sudah alhamdulillah. Tapi bahwa di keluarga terutama istri ya sudah paham juga tentang dunia kita di dunia politik, sehingga saya rasa dengan apa yang kita sampaikan, kondisi lapangan dukungan masyarakat juga ya sebenarnya menjadi faktor yang menentukan apakah kita terima tantangan itu atau tidak. Karena ya semua juga itu ya menjadi bagian-bagian yang harus kita ukur, kita evaluasi, kita pastikan agar ya kita tidak hanya sebatas mencalonkan diri, tapi bagaimana bisa kita memenangkan sebuah pertarungan. Kalau boleh, ini Pak Subhan boleh dijawab, boleh juga tidak. Pak Subhan kan cukup lama di DPRD Kota Kendari, sudah 2 periode Pak ya, sudah 2 periode. Kalau ada yang beranggapan bahwa kalau memilih legislatif yang penting punya kekuatannya adalah finansial. Persoalan individu tersebut tidak memiliki capability atau kemampuan itu nomor sekian. Nah, kalau menurut pandangan Pak Subhan, bagaimana kualitas anggota legislatif kita hari ini yang duduk di kursi DPRD Kota Kendari? Ya. Jadi, dan apa yang perlu dibenahi? Ya. Jadi saya lihat sebenarnya yang duduk itu adalah merupakan hasil dari pilihan masyarakat, khususnya DPRD Kota Kendari ya. Dari 5 dapil kemarin, 35 anggota DPR yang diamanahkan menjadi keterwakilan masyarakat di semua dapil. Saya rasa ini merupakan orang terbaik di dapil yang ada, walaupun ya mungkin latar belakang yang berbeda, disiplin ilmu yang berbeda. Tapi seperti disampaikan tadi bahwa semua anggota itu mempersiapkan diri dan bagaimana secepatnya menyesuaikan. Karena apa yang di latar belakang pendidikan kita bukan itu yang harus kita yang harus kita miliki, tapi harus sudah meluas dari semua ilmu. Nah, makanya saya lihat ya teman-teman juga memahami itu, sehingga menjadi modal kita dari banyak disiplin yang dimiliki ini bisa menjadi bagian-bagian masing-masing juga disiplin memberikan masukan. Jadi kekuatan yang sangat. Apalagi kita di DPR kan dilengkapi juga sarana prasarana, termasuk sekretariat yang memang juga punya SDM yang sangat luar biasa. Dan kita juga di fraksi masing-masing juga itu memiliki staf ahli, dan kita juga memiliki kelompok pakar. Jadi semua persoalan itu ya
ini kita dikaji oleh kelompok pakar, setelah itu kita diskusikan, dan apa yang menjadi keputusan-keputusan kita juga dan kebijakan-kebijakan kita ambil merupakan kebijakan yang sudah terukur, yang sudah bisa kita pahami narasinya, dan dari aspek hukumnya sudah murni, termasuk ya dari aspek politik juga. Saya rasa ini menjadi bagian yang yang include ya, karena biar bagaimanapun juga DPR itu adalah kumpulan dari partai-partai politik yang ada di. Tapi dari sekian banyak nih Pak kebijakan ataupun juga masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota, yang paling sulit dihadapi oleh legislator itu persoalan apa Pak? Ya. Jadi sebenarnya semua persoalan itu terasa sulit kalau kita hadapi dengan pesimis. Pesimis, ya. Oke. Tapi kalau optimis maka akan ada langkah-langkah untuk bagaimana menyelesaikannya. Karena di DPR itu kan upaya kita rapat dalam satu hari itu bisa 4 sampai 5 kali umpamanya kalau aspirasi itu bisa bersama, dan ini bisa masalah yang berbeda. Sehingga dengan pesimis dan referensi yang kita miliki, kan setiap itu bisa juga kita meminta penjelasan dari OPD terkait, termasuk dari pakar yang memang juga ini. Tinggal kebijakan DPR itu seperti apa. Sehingga saya rasa sepanjang kita mau belajar dan mau bekerja, sebenarnya ini akan terasa ringan. Karena sesuatu yang ringan kalau kita merasa berat itu kan pasti berat, tapi sesuatu yang berat kalau kita anggap itu saya rasa akan ada solusi dan akan ada cara untuk kita menyelesaikan itu. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap individu, setiap orang sudah diberikan kelebihan oleh Allah untuk bagaimana menyelesaikan setiap persoalannya atau persoalan masyarakat, apalagi kita di DPR dengan banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak meminta masukan hasil apa yang menjadi keputusan, dan persoalan-persoalan itu bisa terasa ringan karena kita pada akhirnya memahami setiap. Tapi sesama anggota tidak saling gontok-gontokan kan Pak? Ya, namanya pendapat tidak saling marah-marahan kayaknya. Atau gimana Pak? Jadi namanya juga di DPR itu ya masing-masing kan kepentingan ya, baik kepentingan partai ataupun juga kepentingan di dapil kita masing-masing, aspirasi masyarakat yang masuk di DPR itu, karena kita merupakan bagian perpanjangan tangan masyarakat yang mengamanahkan aspirasi kepada kita, juga perpanjangan tangan partai di DPR. Sehingga terkadang di pembahasan anggaran itu juga memang sangat alot ya. Ada juga yang dengan suara lantang, ada yang adem-adem, ada apa semua, karena masing-masing berjuang untuk aspirasi masyarakat konstituennya. Sementara kita juga, pemerintah juga punya keterbatasan anggaran. Sehingga di sini sebenarnya titik perdebatannya antara bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa kita wujudkan dalam program kegiatan yang teranggarkan di pemerintah Kota Kendari. Di sisi lain keterbatasan anggaran ini ya membatasi kita, karena tidak semua juga bisa sekaligus bisa kita laksanakan dalam satu tahun anggaran itu. Makanya diperlukan ya masing-masing untuk kecerdasan, membangun komunikasi yang baik, termasuk ya bagaimana menarasikan semua persoalan yang kita aspirasikan itu agar bahwa ini menjadi program prioritas yang betul-betul harus mendapat alokasi anggaran di pemerintah Kota Kendari. Oke, dan itu mungkin keputusan yang cukup sulit Pak ya. Di tengah anggaran yang terbatas, sementara ada di sisi lain memperjuangkan aspirasi konstituen begitu. Tapi pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Subhan, tadi Pak Subhan mengatakan bahwa ini kan ada kepentingan masyarakat banyak, kemudian kita juga tidak bisa pungkiri bahwa partai politik itu sudah pasti ada kepentingan partai di dalamnya. Nah,
yang ingin saya tanyakan adalah menjadi seorang legislator itu tidak mudah, Pak. Di sisi lain ada partai yang harus tetap survive. Di sisi lain ada kepentingan konstituen. Di sisi lain diperhadapkan dengan pihak eksekutif begitu ya. Bagaimana kolaborasi ini, Pak? Jadi partai juga kan biar bagaimanapun juga bagaimana mereka mengamanahkan kepada kita sebagai perpanjangan tangan di legislatif, ya, dia harapan bahwa apa juga yang menjadi kepentingan partai juga ini pada intinya kan kepentingan masyarakat. Ya. Walaupun juga mungkin bahwa ini atas nama partai, tapi di belakang juga itu adalah masyarakat yang harus kita lakukan. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan ini agar apa yang menjadi harapan partai politik terhadap masyarakat yang sudah menentukan pilihannya di partai politik itu, ini juga bisa mendapatkan atau aspirasi mereka juga itu bisa kita wujudkan. Yang kedua, masyarakat juga ini kan di dapil kita, ataupun juga kalau kita sudah berbicara kalau dulu kan kita calon dapil, tapi kalau sudah kita di DPR, semua apa yang menjadi kepentingan masyarakat Kendari itu juga harus kita terima dan harus kita perjuangkan. Nah, ini yang menjadi bagian yang harus saling kita sinkronkan agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu yang bisa kita kita klasifikasi. Yang bagaimana yang prioritas, yang mana yang bisa ditunda dan mana yang betul-betul ini emergensi. Sehingga kita memanfaatkan itu untuk sering turun lapangan, karena tidak semua kita 35 anggota DPR mengetahui apa menjadi kebutuhan masyarakat ataupun kondisi yang ada di setiap lingkungan. Makanya setiap kegiatan reses itu kita memanfaatkan, karena ini juga menjadi bagian kegiatan DPR di luar masa sidang. Nah, ini kita manfaatkan dan itu menjadi ruang kita untuk mendapatkan informasi, masukan, kritikan dari masyarakat untuk bagaimana agar aspirasi mereka itu atau kondisi di lingkungan di daerah itu bisa kita dapat informasi yang betul. Kalau pekerjaan rumah terberat pemerintah kota, kalau pekerjaan terberat pemerintah kota saat ini apa nih, Pak? Ya, memang sebenarnya kalau tidak berat kalau anggaran itu tersedia. Jadi memang di periode kita sekarang ini di pemerintah Kota Kendari ada 4 janji politik yang saya sampaikan. Artinya ya, setiap kepala daerah kan juga punya visi misi. Ya, kalau kita sederhanakan visi itu kan niat. Misi itu untuk langkah-langkah untuk mencapai niat. Ya. Kalau kita sederhanakan lagi supaya mudah kita pahami, visi itu upaya kalau kita makan dalam sholat. Niat sholat isya umpamanya. Ya niatnya sholat isya, tapi bagaimana kesempurnaan sholat isya itu baik gerakan bacaannya, itulah misinya. Selanjutnya persoalan Kota Kendari ini kan yang pertama itu masalah banjir. Air bersih, kemacetan, sampah, ya, dan bagaimana kota ini menjadi sebuah kota yang layak untuk ditinggali atau kota layak huni, ya, termasuk bagaimana menjadikan kota ini sebagai ibu kota provinsi. Makanya di awal kota ini kan ibaratnya kalau Jakarta dengan Bogor itu, ya, banjir Jakarta itu kan kiriman dari Bogor, ya. Tapi kalau kita ini ya kita juga kiriman dari kota lain yang bukan hanya air tapi dalam pelumpurnya dengan anak sungai yang semua muaranya Kota Kendari.
Nah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri buat Kota Kendari bagaimana menyelesaikan itu. Apalagi kondisi kota ini kan dulu kalau kita istilahkan dalam kategori wilayah, kan ada kota yang direncanakan atau tidak direncanakan, itu daerah pemekaran yang masih kosong. Daerahnya ini kan enak kita rencanakan, peruntukan kawasan itu bisa kita peruntukkan. Ada juga kota yang direncanakan Kota Kendari, ini sebagian sudah terbang sebagai daerah pengembangan. Dan ada yang tidak direncanakan, Jakarta, Surabaya, Bandung sudah full bangunan semua di situ. Kedua, kondisi Kota Kendari itu kan banyak rawa-rawa, tanah kosong dan sebagainya. Ini kan dulu bisa menjadi daerah tempat penyimpanan air, ya. Tapi sekarang kan sudah berubah fungsi, ya. Sehingga mau tidak mau, kalau hujan dengan intensitas tinggi atau air pasang, maka ini menjadi masalah. Larinya ke jalan. Nah, sehingga pembangunan drainase, peningkatan volume dan bagaimana terintegrasi sampai ke hilir juga itu menjadi satu hal yang direncanakan dengan bagus, termasuk bagaimana dalam kondisi curah hujan tinggi dan air pasang setidaknya bisa menampung, ya. Nah, sehingga volumenya ini harus diperbesar. Yang kedua, pembangunan kolaborasi juga itu harus menjadi solusi, ya, solusi yang harus disiapkan pemerintah agar ya kiriman air dari sana itu bisa kita kendalikan, kita alihkan dari kolaborasi, dan pemerintah sudah melakukan pembangunan itu. Dan yang ketiga, ya di setiap kecamatan juga kita sudah sampaikan dari pemerintah kota, kalau perlu di kelurahan juga yang ada titik kerendahan agar dibuat kolaboratif walaupun dalam skala kecil. Dan ini soalkan, dan insya Allah banjir yang ada di kota juga ini sudah bisa pelan-pelan kita kendalikan, dan mudah-mudahan rencana kita untuk pembangunan kolam retensi di Baruga oleh pemerintah Kota Kendari, ya sekitar 42 sampai 50 hektar ini bisa kita wujudkan, dan itu bisa mengendalikan banjir Kota Kendari sekitar 70%, termasuk penahan lumpur. Ya, berarti kolaborasi legislatif, eksekutif itu harus harmonis. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Subhan, kalau menyebut nama Pak Subhan pasti identik dengan Kendari Terang. Bagaimana Pak? Ya. Jadi itu bagian dari menjawab kita sebagai tanggung jawab Kota Kendari sebagai kota provinsi yang identik dengan kota metro. Ya. Dan ini berawal dari kondisi maraknya begal, ya, yang ada sebelum pandemi COVID itu, termasuk tindakan. Tapi sebelumnya memang program Kendari Terang itu adalah inisiatif dari Pak Subhan atau gimana Pak? Jadi ini inisiatif bersama yang kita sampaikan kepada pemerintah kota, dan ini mendapat dukungan dari semua anggota DPR, termasuk pemerintah kota yang memang juga menginginkan agar program ini bisa berjalan karena bisa menjawab beberapa hal. Yang pertama itu masalah menentukan bagaimana ini kejahatan ini bisa kita minimalisir. Salah satunya kejahatan itu kan hadir karena kesempatan. Bisa gelap dan sebagainya, sehingga salah satu juga yang bisa menurunkan itu kan ya kita terangi tiap lingkungan. Kalau dulu kan satu-satu, sekarang kita per lingkungan itu kita intervensi, ya Kendari Terang, maka itu bisa ya mudah-mudahan bisa menurunkan angka kriminalitas, dapat ini begal, narkoba dan sebagainya. Dan di saat masalah Kendari Terang itu rata-rata ada pertumbuhan ekonomi baru yang ada di situ, karena kota ini menjadi kota yang sangat luar biasa berkembang dan sudah menjadi kota tujuan, sehingga pertumbuhan jumlah penduduk kita sangat luar biasa dan aktivitas masyarakat sudah 34 jam. Sehingga salah satu tugas kita di pemerintah kota adalah bagaimana menciptakan kondisi
di masyarakat dengan kondisi terang dan bagaimana menciptakan keamanan dan sarana prasarana yang menjadi dari sepenggal kisah yang sudah Pak Subhan curhat dan sampaikan kepada kami, ada tidak terakhir nih Pak ada tidak cita-cita Pak Subhan yang belum kesampaian sampai hari ini? Apa tuh Pak cita-citanya? Iya, jadi Salah satu mungkin pengen jadi bupati. Atau gimana Pak? Apa tuh? Iya, jadi saya rasa setiap orang dulu kan cita-cita saya dulu ingin jadi tentara. Ingin jadi tentara. Ya. Okay. Jadi pas kan kita mau tamat SD itu, sebelum tamat itu biasa guru kita tanya, cita-citanya apa? Saya spontan masuk tentara. Karena saya lihat pakaiannya yang gagah dan bagaimana bisa menjadi seorang tujuan dan bisa mengabdikan diri kepada negara. Tapi yang namanya buat cita-cita, semua itu ya tidak boleh bahwa semua sesuai perjalanan waktu, sehingga mungkin kita tidak jadi tentara diamanahkan untuk mungkin menjadi seorang anggota DPR dan anggota DPR. Dan insya akan menjadi seorang pemimpin. Itu menjadi sejarah untuk membangun kemampuan dan itu insya Allah akan menjadi salah satu sarana kita untuk bagaimana memberikan kemanfaatan dan bagaimana kita mendulang pahala dari kemanfaatan yang bisa kita berikan. Artinya bagaimana kita memberikan kemanfaatan di dunia dan bagaimana di akhirat juga kita bisa mendapat tempat terbaik. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Subhan sudah hadir di podcast obrolan santai yang merupakan kolaborasi antara media baru nih Pak. Sekali memperkenalkan Pak. Inilah Kendari kolaborasi dengan Sultan. Bisa melahirkan dia calon-calon pemimpin ke depan yang pada akhirnya bisa mengabdikan diri dan bagaimana mengembangkan ide ya, termasuk konsep yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah ya. Terima kasih sekali lagi Pak Subhan, Ketua DPRD Kota Kendari sudah menjadi tamu istimewa podcast Obras hari ini, dan saksikan terus podcast Obras karena kami akan menghadirkan narasumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.